selamat malam Mam Enda semuanya dan teman-teman dan kakak-kakak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Yovita Alvina, sarjana kedokteran selaku moderator yang akan memandu acara kita pada malam hari ini ya Mam Endet. Ya, ini hari ini kita akan membahas tentang topik yang memang sangat sering ditanyakan kepada Mam Endet ya, tentang sleep training. Wah, menarik nggak? Jadi nanti kita akan belajar tentang pentingnya pertumbuhan dan perkembangan si kecil ya Mam Endet ya. Dan malam ini kita akan membahas tentang kebutuhan tidur si kecil, mulai dari manfaat tidur, dan hal-hal yang mempengaruhi tidur, mulai dari sleep hygiene dan juga sleep training. Nah, untuk itu kita sudah menghadirkan narasumber yang hebat dan luar biasa ya, yang tepat untuk membahas seputar tidur, yaitu Dr. Eva Devita, spesialis anak konsultan tumbuh kembang dan pediatri sosial, yang memang sudah pakar di bidang ini ya, Mbak ya. Baik, mungkin aku akan welcoming, apakah Dr. Eva sudah hadir? Ya, Dokter Yevita, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dokter, apa kabar dokter? Baik, Alhamdulillah baik. Nah, ini karena sudah banyak Mam Endit yang sudah hadir dokter untuk mengikuti pemaparan dari dokter Eva. Mungkin saya persilakan kepada waktu dan tempat kepada dokter Eva untuk menyapa Mam Endit pada malam hari ini dan mungkin langsung dilanjut dengan pemaparan dari dokter Eva. Silakan dokter Eva. Ya, terima kasih Dokter Yovita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Moms and Dad semua. Senang sekali malam hari ini bisa bergabung bersama Moms and Dad yang sangat antusias ya mempelajari tentang tidur. Pada malam hari ini kita akan bahas tentang pentingnya tidur untuk seorang anak, tidak hanya berkaitan dengan berat badan dan tinggi badannya, tapi secara keseluruhan terhadap pertumbuhan dan juga perkembangannya, dan bagaimana kita melakukan sleep training ataupun menerapkan kebiasaan yang baik agar si anak bisa mendapatkan manfaat dari tidur yang optimal. Jadi saya akan bahas tentang sleep training dan pertumbuhan anak. Topik yang akan saya bahas, kita akan bicarakan tadi yang mengenai kebutuhan tidur pada seorang anak, manfaat tidur untuk anak itu apa sih, hal yang mempengaruhi tidur, dan bagaimana sleep hygiene dan sleep training. Jadi sebagai pendahuluan, tidur ini adalah suatu proses yang sangat penting ternyata untuk pertumbuhan dan perkembangan seorang anak. Dulu-dulu kalau ke dokter anak nggak pernah ditanyakan bagaimana tidurnya. Nah, sekarang ini kita sedang mengedukasi para dokter anak bahwa tidur ini adalah satu proses yang sangat penting dalam untuk pertumbuhan dan perkembangan seorang anak, sehingga mesti dievaluasi setiap kali kunjungan ke dokter anak. Nah, proses yang terjadi saat tidur itu tidak hanya mengembalikan energi tubuh, tapi juga ternyata pada saat tidur dapat memicu pertumbuhan fisik seorang anak. Dia juga mendukung perkembangan mental seorang anak. Tidur malam yang tidak terganggu sangat dibutuhkan untuk konsolidasi memori dan proses belajar otak. Jadi pada saat tidur justru otak seorang anak itu sedang belajar ya, sedang belajar tentang hal-hal yang sudah dialami di siang harinya. Tidur yang tidak adekuat ternyata dapat mempengaruhi kesehatan, perkembangan kognitif, regulasi mood, atensi, dan juga masalah perilaku. Dan gangguan tidur pada seorang anak itu penampakannya, wujudnya gitu ya, itu bisa macam-macam gitu. Jadi bisa berupa gangguan dalam jumlah waktu tidurnya, bisa juga dalam durasi tidurnya, dan bisa juga dalam kualitas tidurnya. Jadi ada anak yang mungkin sering terbangun di malam hari, ada anak yang tidurnya sebentar-sebentar, ada anak yang tidurnya sambil menangis, teriak-teriak misalnya gitu ya, atau anak yang susah untuk bisa tertidur. Nah, itu adalah beberapa bentuk gangguan tidur pada anak. Tapi ada juga gangguan tidur yang lainnya, seperti misalnya anak yang mengorok gitu ya, atau anak yang berjalan pada saat tidur. Nah, itu juga suatu gangguan, atau anak yang tiba-tiba menangis misalnya pada saat tidur ya, anak yang sering mengalami mimpi buruk atau night terror, itu juga adalah gangguan tidur. Nah, prevalensi gangguan tidur pada anak dan remaja ternyata cukup tinggi ya, 25 sampai dengan 40%. Pada anak-anak dengan gangguan perkembangan, prevalensinya lebih besar lagi. Jadi anak-anak yang mengalami autism misalnya, ADHD,
ataupun keterlambatan perkembangan, disabilitas intelektual, biasanya lebih sering mengalami gangguan tidur dibandingkan dengan anak-anak yang normal. Nah, 20-30% bayi, toddler, dan anak prasekolah mengalami gangguan inisiasi tidur. Memulai tidurnya itu susah gitu, dan sering terbangun di malam hari. Nah, ternyata hal ini bisa berlanjut kemudian sampai fase remaja, ya. Nah, pada remaja seringkali gangguan tidur itu terjadi karena sleep hygiene yang tidak adekuat atau adanya gangguan irama sirkadian karena adanya perubahan hormon pada seorang remaja, maka seringkali itu menyebabkan onset atau awitan tidurnya mundur gitu ya. Dan bisa juga gangguan tidurnya itu terjadi karena sleep hygiene yang tidak adekuat. Nanti kita akan bahas apa itu sleep hygiene. Nah, kalau kita pelajari tentang tidur, ternyata tidur ini bukan sesuatu yang sederhana gitu ya. Justru banyak sekali aktivitas yang kompleks yang terlibat dalam tidur. Regulasi tidur, siklus bangun dan tidur atau irama sirkadian tubuh diatur oleh gelap dan terang. Jadi cahaya matahari atau lampu gitu ya itu akan diterima oleh sensor di dalam retina kita, di dalam mata kita yang kemudian langsung diteruskan ke otak gitu ya. Dan kemudian akan merangsang kelenjar pineal, kelenjar di dalam otak untuk kemudian melepaskan hormon melatonin. Nah, apa yang menyebabkan pelepasan hormon melatonin ternyata adalah gelap. Ya. Jadi kalau melatonin, kalau gelap mengakibatkan melatonin itu dilepaskan, sementara ketika ada cahaya matahari, kondisi terang, melatonin itu kemudian disupresi atau kadarnya menurun. Nah, hal ini yang kemudian membuat tubuh itu bisa mengatur, oh ini saatnya bangun, ini saatnya tidur. Ya, jadi pelepasan hormon melatonin ini sangat berperan penting di dalam aktivitas tidur dan bangun. Ketika hormon melatonin dilepaskan, jadi ketika kondisi gelap, hormon melatonin lepas, maka tubuh akan mulai mengalami relaksasi, gitu ya. Secara keseluruhan tubuh itu akan kemudian relaksasi dan sehingga kemudian bisa masuk ke fase tidur. Nah, pelepasan hormon melatonin ternyata dipengaruhi oleh beberapa faktor. Di antaranya adalah stres dan kecemasan. Jadi pada orang-orang yang mengalami stres, yang mengalami kecemasan, kita sering mendengar mereka sulit tidur gitu ya, karena memang akan menghambat pelepasan hormon melatonin. Ketika seorang anak masuk ke fase tidur, maka ada beberapa fase yang akan dilewati. Ada fase tidur rapid eye movement atau fase tidur REM dan fase tidur non rapid eye movement. Nah, fase-fase tidur ini disebut sebagai arsitektur tidur ya. Dan setiap anak, setiap orang akan melewati fase ini. Jadi begitu dia mulai tertidur, dia akan langsung masuk ke fase non-REM 2. Setelah itu, setelah beberapa menit, dia akan masuk ke fase non-REM 2, non-REM 1, kemudian non-REM 2. Setelah itu masuk ke fase tidur dalam sekitar 1 jam setelah mulai tertidur. Ya, dan fase tidur dalam ini dikenal juga sebagai fase non-REM 3 dan 4. Pada saat menjalani fase non-REM 3 dan 4, kadang-kadang anak akan naik gitu ya fase tidurnya ke fase REM, ya ke fase REM. Jadi ke fase rapid eye movement. Nah, pada saat memasuki fase rapid eye movement, maka dia akan mengalami mimpi, dia akan melakukan gerakan-gerakan gitu ya, karena otaknya pada saat itu sedang belajar, sedang mengingat apa yang terjadi pada siang harinya. Gitu. Ada sebagian anak yang kemudian dia akan tertidur kembali, gitu ya, masuk lagi ke fase non-REM 2, tapi ada sebagian yang terbangun sebentar, ya, kemudian dia masuk lagi ke fase non-REM 2 dan seterusnya. Jadi kalau kita lihat di dalam arsitektur tidur ini, ternyata fase tidur dalam atau fase tidur non-REM 3 dan 4 itu hanya berlangsung sekitar 1 sampai dengan 2 jam saja. Ya, 1 sampai dengan 2 jam saja, dan ini terjadi di awal fase ketika anak tertidur.
Setelah itu dia tidak memasuki lagi fase non-REM 3 dan 4 atau fase tidur dalam, tapi hanya sampai non-REM 2 ya. Oke. Nah, arsitektur tidur yang seperti ini yang berjalan bagus gitu ya, berubahnya bagus, itu terbentuk pada usia 6 minggu. Jadi jangan berharap bahwa bayi baru lahir akan mengalami fase ini gitu ya. Karena bayi baru lahir memang belum teratur pola tidur atau irama sirkadiannya. Sehingga dia fasenya bisa jadi langsung masuk ke tidur dalam, kemudian langsung naik lagi ke atas gitu ya. Karena sangat dipengaruhi oleh lapar dan haus. Berbeda dengan yang sudah usianya 6 minggu ke atas yang sudah dipengaruhi oleh cahaya, gelap dan terang. Pada usia 3 sampai dengan 6 bulan, sebagian besar anak memiliki siklus bangun tidur yang teratur. Jadi arsitektur tidurnya ini sudah seperti arsitektur tidur orang yang dewasa gitu ya. Pada usia 3 sampai dengan 6 bulan sudah mulai berkembang. Ada yang lebih cepat, ada yang 3 bulan anak saya sudah tidur dok sepanjang malam. Tapi ada yang sampai dengan umur 6 bulan belum tidur sepanjang malam, bahkan lebih dari itu. Ya, jadi ini adalah satu perkembangan. Perkembangan artinya ada mulainya dan juga ada yang cepat mulainya, ada yang lebih lambat dan juga ada yang kemudian mengalami gangguan. Nah, jadi fase tidur anak terbagi atas fase REM atau juga disebut fase tidur aktif atau fasenya otak belajar. Pada saat ini cirinya adalah ada gerakan mata, kadang-kadang otot suka berkedut atau bergerak, ya, kemudian suka keluar suara-suara, mungkin orang mengatakan anaknya lagi melindur atau kadang-kadang suka tersenyum gitu ya, atau suka tiba-tiba seperti ekspresi mau menangis atau bahkan sampai mimpi jadi sampai nangis-nangis misalnya. Kemudian adanya perubahan pola nafas dan denyut jantung. Dan pada anak ya, proporsi pada bayi itu 55% tidurnya itu adalah fase tidur aktif. Jadi fase tidur belajar ya. Dan kemudian berkurang terus menjadi 20 sampai dengan 25% pada usia 5 tahun. Nah, kalau kita melihat data ini berarti di 5 tahun pertama atau di awal-awal kehidupan itu otak anak belajarnya banyak banget ya pada saat tidur gitu ya. Jadi 55% fase tidurnya itu adalah fase dia belajar. Sehingga kalau sampai tidurnya terganggu, kita bisa bayangkan kesempatan anak itu untuk belajar gitu ya pada saat tidur otaknya ini belajar itu menjadi berkurang. Nah, kemudian fase tidur yang berikutnya adalah fase tidur non-REM atau fase tidur tenang. Terdiri tadi ada fase 1, 2, 3, dan 4 ya. Fase 1 ditandai dengan berkurangnya gerakan tubuh dan responsivitas. Fase 2 mulai gerakan mata berkurang, tonus otot yang tadinya masih awake gitu ya, masih kuat, kemudian mulai melemah, frekuensi nafas dan denyut jantung juga mulai berkurang. Dan setelah itu fase 3 dan 4 atau fase tidur dalam sulit dibangunkan ya ketika berada di fase tidur dalam ini. Dan fase tidur dalam ini ternyata hanya 20% dari total waktu tidur seorang. Apa yang terjadi juga pada saat tidur ya? Pada saat tidur ternyata tidak hanya otak itu bekerja tadi ya, menyimpan memori, dia belajar tentang hal-hal yang dialami di siang harinya, ternyata tubuh juga melakukan banyak hal pada saat seorang anak itu tidur. Yang diantaranya adalah terjadinya pelepasan hormon pertumbuhan atau growth hormone. Nah, growth hormone ternyata berdasarkan penelitian itu terjadi puncak pelepasannya itu adalah pada fase tidur non-REM ya, fase tidur non-REM atau fase 3 dan 4. Ya. Jadi di jam-jam 9 sampai dengan jam-jam 2 gitu ya, tergantung anak ini mulai tidur di jam berapa. Dan juga bisa keluar pada saat anak menjalani aktivitas fisik. Nah, jadi kalau misalnya di fase tidur dalam ini atau anak tidak pernah mencapai fase tidur dalam, mungkin dia akan mengalami gangguan dalam pelepasan hormon pertumbuhannya. Selain hormon pertumbuhan yang keluar pada fase tidur dalam atau fase non-REM 3 dan 4, ternyata juga dikeluarkan hormon kortisol menjadi lebih rendah atau tertahan pengeluarannya karena adanya hormon pertumbuhan yang keluar. Jadi hormon kortisol ini adalah hormon yang memicu stres gitu ya. Nah, ketika
hormon pertumbuhan keluar, kortisolnya rendah, dan itu kemudian akan memacu sistem imun, ya, akan memacu tubuh untuk memproduksi sistem imun yang adaptif, dan hal ini akan menguatkan sistem imun seorang anak. Jadi anak belajar mengenali apanya? infeksi. Nah itu terjadi juga pada saat fase tidur dalam. Yes. Jadi sebenarnya pada fase tidur dalam bukan hanya growth hormone yang keluar, tapi ternyata sistem imun tubuh kita juga mengalami perbaikan, mengalami proses pembelajaran, yaitu mengalami proses pembelajaran imun yang adaptif dan akhirnya menguatkan sistem imun. Nah, sehingga manfaat dari tidur itu kita bisa lihat tidak hanya memperbaiki kondisi fisik gitu ya dengan mengurangi aktivitas, menurunkan suhu tubuh, detak jantung atau pengeluaran energi, tapi juga menguatkan memori, konsentrasi lebih efektif, meregulasi mood, dan juga penguatan sistem imun, keseimbangan hormon, mengurangi inflamasi. Dan hal ini yang kemudian mengakibatkan pertumbuhan dan perkembangan seorang anak itu bisa optimal. Jadi kalau growth hormonnya optimal keluar, sistem imunnya bagus, otomatis anak ini jadi jarang sakit gitu kan ya. Nah, sehingga pertumbuhannya bisa menjadi optimal. Perkembangannya juga menjadi optimal, nutrisinya bisa masuk dengan bagus, proses belajarnya bisa optimal gitu. Sehingga tidur yang baik tidak hanya berpengaruh terhadap pertumbuhan, berat badan dan tinggi badan yang optimal, tapi juga perkembangan yang optimal. Nah, orang tua harus memperhatikan adanya faktor-faktor yang mempengaruhi pola tidur. Ada 4 faktor besar yang mempengaruhi pola tidur, ada faktor biologis, faktor perkembangan atau neurodevelopment, faktor lingkungan, dan faktor perilaku. Apa saja faktor biologis, seperti misalnya irama sirkadian tadi. Kalau misalnya anak itu jarang terpapar dengan cahaya, kalau saya mendapati pasien-pasien itu mereka jarang dibawa main keluar rumah, di dalam rumah terus. Kita bisa bayangkan anak itu nggak pernah terpapar sinar matahari gitu kan, sehingga pelepasan hormon melatonin mungkin juga akan terganggu. Kemudian adanya nyeri, anak yang sakit pasti akan berpengaruh terhadap pola tidurnya. Anak yang punya dermatitis atopi, garuk-garuk sepanjang malam gitu ya, pasti akan mempengaruhi pola tidurnya. Aktivitas fisik yang berlebihan atau terlalu capek, terlalu bersemangat justru malah membuat anak biasanya jadi sulit tertidur. Kemudian faktor perkembangan, ya, adanya gangguan perkembangan dan perilaku juga mempengaruhi pola tidur seorang anak. Yang tadi saya sampaikan di awal, anak-anak dengan gangguan perkembangan lebih sering mengalami gangguan tidur dibandingkan dengan anak-anak yang normal, karena ternyata regulasi hormon melatoninnya juga terganggu, dan juga sleep hygiene mereka tidak bisa dilakukan dengan baik. Kemudian lingkungan, cahaya, bising atau suara, suhu ruangan itu ternyata sangat mempengaruhi seorang anak. Bahkan buat anak pindah tempat tidur gitu ya, pindah rumah gitu, pindah lagi jalan-jalan, tidur di hotel atau tidur di rumah nenek kakek, itu pun bisa mempengaruhi pola tidurnya gitu ya. Jadi lingkungan itu bisa sangat berpengaruh terhadap pola tidur seorang anak. Dan kemudian perilaku atau rutinitas tidur. Ketika anak tidak punya rutinitas tidur, maka tubuhnya juga tidak belajar kapan saatnya untuk relaksasi dan kemudian masuk ke fase tidur. Nah, kebutuhan tidur seorang anak itu ternyata memang bervariasi, tergantung dari kelompok usia ya. Nah, untuk usia 4 sampai 12 bulan itu masih panjang kebutuhan tidur seharinya ya, dan termasuk waktu tidur siangnya. Total gitu ya adalah 12 sampai 16 jam. Untuk usia 1 sampai 2 tahun sudah berkurang 11 sampai 14 jam. Kemudian sampai di usia sekolah hanya 9 sampai 12 jam. Dan di usia remaja 13 sampai 18 tahun itu 8 sampai dengan 10 jam. Sudah mendekati seperti kebutuhan tidur orang dewasa. Nah, praktek tidur yang tidak tepat, contohnya misalnya jadwal tidur bangunnya tidak teratur, kadang bangun jam 7, kadang jam 9, kadang jam 6 gitu ya, atau kadang-kadang dibiarkan bangun jam 12 siang gitu, itu membuat anak badannya itu nggak punya pola. Dia, irama sirkadian tubuhnya jadi tidak terbentuk. Tidur siangnya mendekati malam hari misalnya, jadi masih ada tidur di jam 5 sore misalnya, atau jam 4 sore gitu.
itu pasti akan mengganggu waktu tidur malamnya. Tidak ada rutinitas sebelum tidur atau mengkonsumsi kafein sebelum tidur. Apa sih yang mengandung kafein? Contohnya misalnya coklat, teh gitu ya, atau kalau untuk anak remaja minuman-minuman kopi misalnya seperti itu bisa mempengaruhi kemudian pola tidurnya. Kemudian penggunaan alat elektronik di kamar tidur. Nah, saat ini kan banyak ya orang tua yang punya TV di kamar tidur gitu ya, atau iPad atau laptop gitu, dan itu mereka gunakan untuk menghibur anaknya sebelum tidur. Padahal justru hal ini akan menghambat tadi pelepasan hormon melatonin juga. Nah, kemudian penggunaan atau tindakan atau bahan tertentu untuk tertidur atau kita sebut sebagai asosiasi ya. Jadi anak itu selalu dibiasakan oleh orang tua untuk diayun atau diberikan makanan tertentu atau dikasih hal tertentu supaya dia bisa tertidur. Ada pasien yang harus dibawa naik motor keliling kampung baru bisa tertidur, gitu ya. Ada yang harus diayun-ayun terus gitu sampai tertidur misalnya, atau harus ada orang tua di sisinya, gitu ya, di sampingnya baru dia bisa tertidur. Nah, kebiasaan-kebiasaan seperti ini atau kita bilang asosiasi itu juga merupakan praktek tidur yang tidak tepat dan bisa mempengaruhi pola tidur seorang anak. Nah, dampaknya apa ketika pola tidur itu tidak tepat atau tidak baik ya? Yang pertama akan timbul behavioral based sleep disorder. Jadi gangguan tidur yang memang penyebabnya adalah karena perilaku tidur yang tidak tepat, gitu ya, perilaku atau rutinitas tidur yang tidak tepat. Adanya kesulitan memulai atau jatuh tertidur, kesulitan mempertahankan tidur sehingga sering terbangun, dan pada jangka panjang ternyata gangguan tidur ini bisa kemudian mengakibatkan anak menjadi hiperaktif, anaknya irritable, rewel gitu ya, gampang banget marah ya, kemudian impulsif, agresif gitu, dan juga pada anak usia sekolah biasanya mengalami gangguan konsolidasi memori dan belajar. Apa upaya yang bisa kita lakukan agar tidur seorang anak berkualitas? Yang pertama yang dianjurkan oleh para ahli adalah melakukan sleep hygiene. Nah, tadi saya janji menjelaskan apa sih namanya sleep hygiene. Sleep hygiene ini adalah praktek-praktek baik ya untuk meningkatkan kualitas tidur seorang anak. Mulai dari pengaturan lingkungan dan juga rutinitas sebelum tidur. Bagaimana kita mengatur pencahayaan di kamar pada saat menjelang waktu tidur, kemudian suhu ruangan, suara di tempat tidur, adanya alat elektronik gitu ya, itu kita singkirkan, dan rutinitas sebelum tidur itu adalah sleep hygiene. Gitu ya. Jadi rangkaian itu semua adalah sleep hygiene. Dan sleep hygiene ini merupakan langkah pertama untuk kita membentuk pola tidur anak yang baik. Gitu. Jadi sebelum kita masuk ke sleep training, maka kita lakukan sleep hygiene. Karena ini yang nanti akan membuat tubuh seorang anak kemudian belajar, oh ini suasana yang nyaman yang membuat aku relaksasi dan kemudian mudah untuk tertidur. Nah, apabila kemudian dengan sleep hygiene saja anak tidak bisa tertidur sendiri atau tidak bisa self-soothing gitu ya, tidak bisa membuat dirinya tenang sendiri dan kemudian bisa tertidur sendiri tanpa bantuan atau asosiasi, maka kita dapat melakukan intervensi. Nah, intervensinya kita sebut sebagai sleep training. Nah, jadi sleep training ini adalah salah satu bentuk intervensi perilaku untuk membantu anak supaya bisa self-soothing, supaya bisa tidur sendiri. Sedangkan sleep hygiene ini adalah tadi pencegahannya gitu ya di awal supaya kita bisa membentuk pola tidur yang baik untuk seorang anak. Untuk sleep training ini banyak cara ya, banyak teori, banyak cara, dan tergantung budaya dan kesanggupan dari orang tua. Ada yang mulai dari sangat tega gitu ya, ada yang sampai dengan sangat toleransi gitu. Jadi sangat tergantung dari kondisi di mana anak ini berada, bagaimana juga orang tua, daya tahan orang tua gitu ya, toleransinya terhadap kondisi anaknya ketika nanti diterapkan sleep training tersebut. Dan biasanya sleep training ini juga menjadi intervensi pada anak yang mengalami gangguan tidur. Bagaimana dengan anak yang sudah mengalami gangguan tidur? Apakah kita perlu obat-obatan pada anak? Dianjurkan adalah itu pilihan terakhir. Ya.
Jadi penggunaan obat-obatan untuk gangguan tidur pada anak adalah pilihan terakhir. Biasanya memang di awal kita lakukan intervensi perilaku dahulu. Nah, sleep hygiene, jadi tadi kita mulai dengan membentuk jadwal tidur malam dan tidur siang yang teratur. Kita tetapkan gitu, oh anak saya mau tidurnya mulainya jam sekian. Kalau kita tahu tadi dia kebutuhan tidurnya adalah misalnya 12 jam, oke berarti saya harus mulai anak saya tidur jam 8, misalnya gitu ya. Kemudian tidur siangnya jam sekian, supaya total waktu tidurnya terpenuhi. Kemudian terapkan jadwal bangun yang sama. Kalau kita ingin anak kita bangun jam 6, setiap jam 6 kita bangunkan jam 6 pagi gitu ya. Jadi jangan oh ini lagi pergi kita ubah gitu kan. Oh ini tadi malam dia tidurnya baru jam 12 terus kita ubah jam bangun tidurnya, jangan gitu. Kita harus selalu membangunkan di waktu yang sama sehingga tubuhnya pun akan menyesuaikan. Kemudian tidak mengkonsumsi kafein 3 jam sebelum tidur dan minum terakhir 30 menit sebelum tidur. Karena perut yang terlalu kenyang pun biasanya akan menyulitkan anak untuk kemudian bisa jatuh tertidur. Kemudian aktivitas atau rutinitas sebelum tidur yang konsisten. Artinya konsisten dilaksanakan setiap hari walaupun di hari libur gitu ya. Jadi rutinitas itu tidak berubah sehingga anak terbiasa dan tahu bahwa ketika sudah mulai melakukan aktivitas ini, maka ini berarti mendekati waktu tidurnya dia, gitu ya. Jadi harus konsisten dilakukan. Kemudian melatih anak tertidur sendiri tanpa asosiasi. Jadi sejak awal kita tidak memperkenalkan empeng, misalnya kita tidak mengayun-ayun anak gitu ya. Jadi dari awal kita sudah membiasakan anak itu tertidur dengan sendiri. Pada awal-awalnya mungkin agak sulit. Ada anak-anak yang mungkin jadi cranky, ada yang mungkin jadi guling-guling ke sana ke sini, mencari posisi enak gitu ya, posisi nyamannya dia untuk tertidur. Tapi itu adalah bagian dari proses melatih anak bisa self-soothing atau tertidur sendiri tanpa asosiasi. Kemudian kamar tidur suhunya nyaman, lampunya redup, tidak ada alat elektronik tadi ya. Jadi kita upayakan semuanya ini sebelum kita kemudian melakukan sleep training ketika memang hal ini tidak berhasil. Nah, jadi bedtime routines itu contohnya seperti apa? Ini ada salah satu contoh ya. Jadi mulai dari quiet play. Jadi quiet play itu bukan lompat-lompatan gitu ya. Jadi misalnya kita mewarnai misalnya gitu ya, atau menyusun puzzle atau membaca buku cerita, itu adalah quiet play juga ya. Kemudian setelah itu mandi. Di barat mungkin mandi, kalau di kita mungkin mandi di malam hari tidak terlalu pas ya, tapi biasanya di lap, misalnya ganti baju piyama, sikat gigi, kemudian potty. Jadi kalau untuk bayi mungkin ganti diapers gitu ya. Kalau untuk anak yang usia toddler diajak ke kamar mandi untuk pipis dulu. Kemudian membaca buku cerita. Setelah itu masuk ke kamar, langsung ke tempat tidur, minum air putih, menyanyikan lagu lullaby gitu ya, lagu pengantar tidur. Setelah itu dipeluk anaknya, kemudian dimatikan lampu atau diredupkan lampu, dan kemudian good night, maksudnya ucapkan selamat tidur dan tinggalkan anak. Nah, ini contoh bedtime routines yang bisa kita kerjakan supaya anak terbiasa ketika sudah mulai masuk di fase ini, oh berarti saatnya saya sudah mau tidur. Nah, ini contoh sleep training ya, sleep training yang disebut dengan gradual extinction. Ya, ini sebenarnya merupakan modifikasi dari sleep training yang disebut sebagai cry it out atau yang extinction yang awal-awal gitu ya. Jadi mungkin orang tua di sini ada yang sudah moms and dads, ada yang pernah membaca bagaimana ada yang menerapkan sleep training itu anaknya ditinggal di kamar, dibiarkan menangis gitu ya, sampai dia tertidur sendiri. Nah, itu namanya metode cry it out atau ada saya lupa namanya, Ferber method apa gitu. Nah, tapi metode cry it out itu pada sebagian budaya itu tidak sesuai. Jadi kayaknya anaknya dibiarkan menangis begitu malah mengganggu tetangga lah gitu ya, atau malah membuat anaknya trauma dan sebagainya gitu. Jadi banyak yang kemudian melakukan the gradual extinction. Nah, kalau the gradual extinction ini diawali dengan rutinitas tidur juga.
ya. Jadi membaca buku cerita, nih seperti di sini ya, baca buku cerita. Kemudian pada waktu tidur yang kita inginkan, kita bawa anak ke kamar tidur, ya, sebelum waktu tidur yang diinginkan itu. Kemudian kita tinggalkan anak, ya, kita tinggalkan anak, kita say goodbye kayak tadi tuh, good night, gitu ya, selamat malam, selamat tidur, kita redupkan lampu, kemudian kita tinggalkan anak. Nah, kalau misalnya anak kemudian menangis gitu ya, setelah kita tinggalkan 5 menit kemudian anak menangis, maka kita tenangkan kembali anak gitu ya, kita tenangkan kembali selama 1 menit, kemudian kita tinggalkan lagi selama 10 menit. Dan terus kita ulangi sampai semakin lama semakin jarang kita menengok anak ini. Nah, ini mungkin bisa dilakukan pada keluarga yang punya kamar anak yang terpisah gitu. Tapi kalau anaknya masih tidur di satu kamar dengan orang tuanya, nah ini mungkin agak sulit gitu. Jadi tadi seperti yang saya sampaikan di awal, sleep training ini sangat pengaruh juga bagaimana budaya atau kondisi rumah kita gitu ya. Apakah memungkinkan ini untuk dilakukan? Jadi tadi ya, kalau misalnya sudah ditinggalkan 5 menit, dia menangis lagi, kita datang, kita tenangkan 1 menit, kemudian kita tinggalkan lagi selama 10 menit, dan seterusnya. Nah, ini contoh jadwalnya. Contoh jadwal menunggu atau jadwal kita melihat kembali anak gitu ya, dari hari pertama mungkin 3 menit, 5 menit, 10 menit. Nah, kemudian di hari kedua mulainya dari 5 menit, 10 menit, kemudian 12 menit, dan seterusnya sampai dengan hari ke-7, makin lama makin panjang kita menengok anak gitu ya, atau melihat kondisi anak. Jadi memang sleep training ini tidak bisa sehari 2 hari dilakukannya ya. Rata-rata biasanya harus kita lakukan selama 2 minggu minimal untuk bisa terbentuk menjadi suatu pola atau kebiasaan. Nah, ini contoh yang lain, sleep training disebut dengan extension with parental presence. Nah, ini terutama untuk anak-anak yang memang tidak bisa sama sekali dipisah gitu ya, atau melihat orang tuanya jauh gitu. Nah, ini sama, mulainya dengan rutinitas tidur yang teratur dan konsisten. Setelah mengucapkan selamat tidur, nah kemudian orang tua tetap di kamar anak, tetap di tempat tidur anak, hanya duduk saja di samping tempat tidur. Ya. Kalau anaknya menangis, cukup diusap-usap punggungnya. Kemudian duduk lagi di posisi di samping tempat tidur. Nah, ulangi setiap kali anak menangis dan tinggal di kamar hingga anak tertidur. Nah, pada hari berikutnya kita duduk lebih jauh dari lokasi yang pertama, gitu ya. Kita duduk lebih jauh dari lokasi yang pertama. Jadi kalau yang pertama di hari-hari pertama mungkin masih by bed gitu ya, jadi di samping tempat tidurnya. Kemudian di hari berikutnya di dalam ruangan, tapi tidak di tempat tidur anak. Kemudian di hari berikutnya hanya melihat dari pintu, ya. Kemudian di hari berikutnya di luar kamar. Mama ada di sini gitu kan. Biar dia bisa ngeliat aja mamanya ada gitu, tapi dia ada di dalam kamar tidurnya. Seperti itu. Nah, ini metode yang lain disebut sebagai schedule awakenings. Nah, metode ini, to sleep training yang metode ini biasanya dilakukan kalau anak punya kebiasaan terbangun di malam hari atau sering terbangun di malam hari. Nah, jadi kalau orang tua tahu waktu-waktu biasanya anak terbangun, misalnya anak saya biasanya bangunnya jam 1, dok, jam 1, jam 3, kemudian jam 1 dan jam 3 misalnya gitu ya. Nah, maka bangunkan anak secara rutin sesuai jam biasanya anak terbangun di malam hari. Tapi bangunkannya bukan di pas jam 1 gitu ya. Kita bangunkan 15 sampai 30 menit lebih awal. Kemudian kita tenangkan lagi anaknya sampai dia tertidur lagi. Jadi tujuannya anak itu terbangun sampai dengan fase REM, tapi kemudian tidak sampai terbangun. Dia kemudian akan belajar self-soothing dan kemudian masuk lagi ke fase non-REM. Ya. Sebelum waktunya dia benar-benar terbangun gitu. Nah, metode ini akan membuat anak terbangun secara spontan, tapi kembali tertidur sendiri, sehingga dia memperbaiki konsolidasi tidur. Jadi memperbaiki metode self-soothing seorang anak. Oke, jadi itu adalah beberapa teknik untuk sleep training yang bisa dilakukan oleh orang tua.
mudah-mudahan bisa dicoba dipilih yang sesuai dengan kondisi masing-masing anaknya. Sebagai kesimpulan, tidur ini memiliki peran yang penting dalam pertumbuhan dan perkembangan seorang anak. Saat tidur, tubuh melakukan perbaikan fisik, mengurangi pengeluaran energi, perlepasan hormon pertumbuhan, penguatan sistem imun, yang dampaknya akan membantu proses pertumbuhan menjadi lebih optimal. Supaya agar tidur anak berkualitas, dimulai dari menerapkan sleep hygiene dan sleep training bila perlu pada kondisi yang tertentu tergantung dengan pola tidur seorang anak yang memang mungkin belum sesuai atau belum baik. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik dokter, untuk acara selanjutnya mungkin kita langsung ke sesi tanya jawab nih dokter ya. Mungkin Yofi akan membacakan beberapa pertanyaan yang sudah masuk dari Mom and Dad. Oke, baik. Nah, ini karena sudah ada banyak sekali ya pertanyaan sudah masuk. Mungkin saya izin membacakan ya dokter ya. Nah, ini ada pertanyaan dari Moms Nadia asal dari Tangerang. Usia anak 3 bulan, pertanyaannya apakah bayi dari sebelum 6 bulan sudah bisa sleep training ya dokter? Kemudian bagaimana cara bayi agar bisa tidur di cribnya sendiri? Karena selama ini anak saya hanya bisa di crib 1 bulan pertama. Memasuki bulan kedua anak saya selalu mencari PD padahal sudah gumoh, terus kekenyangan, diberi empeng tidak mau, akhirnya nenen sambil tidur dan terbawa kebiasaan sampai sekarang. Bagaimana cara anak tidak tergantung nenen saat tidur? Terima kasih banyak dokter. Dokter Eva. Ya, terima kasih Bunda Moms Nadia ya dari Tangerang, anaknya usianya 3 bulan. Oke. Jadi sleep training atau sleep training itu biasanya baru bisa dikerjakan kalau penelitian itu mulai paling muda usia 3 bulan. Ya, paling muda usia 3 bulan. Kalau misalnya bayinya bayi ASI, biasanya agak susah kita untuk mulai di usia 3 bulan. Biasanya bayi ASI itu akan lebih mudah untuk kita mulai ajarkan tidur sepanjang malam, itu biasanya di usia 6 bulan gitu, karena sudah selesai fase ASI eksklusifnya ya. Jadi biasanya bayi-bayi ASI memang masih akan minum di malam hari sehingga masih perlu terbangun di malam hari untuk menyusui. Nah, pada kasusnya Moms Nadia ini dia maunya anaknya bisa tidur di crib sendiri gitu ya. Nah, tadi seperti saya sampaikan di awal, bagusnya sih sebenarnya memang dari awal dilatih begitu, Moms. Jadi bukan di usia udah 3 bulan gitu ya, kemudian baru kita mau pisahin. Nah, biasanya karena sudah terbiasa dekat dengan mamanya, ya dia akan selalu mencari mamanya gitu untuk bisa dia tertidur. Jadi apa yang bisa dilakukan kalau misalnya anaknya sudah terbiasa tertidur itu dengan menetek sama ibu gitu ya, walaupun dia sebenarnya sudah kenyang. Jadi sebenarnya hanya mencari kenyamanan, ya kan? Nah, kalau saran saya biasanya yang saya edukasi orang tua adalah jangan sampai anaknya itu tertidur dengan puting di mulut. Jadi begitu dia udah mulai kreyep-kreyep gitu ya, sudah mulai kayaknya udah mulai mau tertidur gitu ya, udah mulai masuk fase non REM 1 gitu, kita lepas pelan-pelan, kemudian kita pupuk. Jadi kita taruh di cribnya dalam kondisi masih kreyep-kreyep gitu ya. Jadi jangan dia tidur pules. Karena ketika sudah tidur pules atau sudah lebih dalam tidurnya, maka nanti dia akan terbangun gitu. Maksudnya ketika ada perubahan posisi atau dia terbiasanya tertidurnya dengan cara seperti itu dan itu terbawa terus. Jadi begitu masih belum jatuh tertidur sekali, masih kreyep-kreyep gitu, taruh di cribnya, kemudian dilepas payudaranya pelan-pelan, taruh di crib, ditepuk-tepuk dan dibantu dengan white noise, misalnya seperti itu ya. Biasanya awal-awal mungkin nggak langsung berhasil ya Moms, tapi lama-lama dia akan terbiasa dan kemudian bisa tertidur sendiri tanpa bantuan nen sampai dengan tertidur pulas. Jadi bisa dicoba mungkin seperti itu supaya tidak berkelanjutan ya Moms Nadia, mudah-mudahan terjawab.
Baik, terima kasih banyak Dokter Eva untuk penjelasannya. Semoga menjawab ya Mas Nadia untuk pertanyaannya ya. Baik dokter, izin membacakan pertanyaan selanjutnya. Ada pertanyaan dari Mams Nadila Ajeng, asal dari Makassar, usia anak 4 bulan. Untuk pertanyaannya, anak saya kalau tidur harus digendong dulu dan ketika diletakkan di kasur harusnya lama sampai nyenyak. Bagaimana cara agar anak tidur dengan sendiri tanpa digendong ya dok? Tunggu dokter Eva. Ya, terima kasih Mams Nadila. Anak digendong, iya ini banyak banget nih ya. Orang Indonesia tuh senang menggendong anak, tapi nggak apa-apa. Memang di Barat pun begitu ya. Jadi kalau kita baca jurnal-jurnal di luar negeri, memang itu juga kebiasaan orang-orang Barat juga gitu untuk mengayun menggendong anaknya ya. Karena itu adalah salah satu cara membuat anak bisa relaksasi. Bagaimana caranya supaya dia tidak ketergantungan dengan digendong? Sekali lagi tadi, kalau dia sudah terbiasa begitu, kita untuk mengembalikan atau mengurangi ketergantungan terhadap digendong, maka kita mulai kurangi pelan-pelan ya. Kurangi pelan-pelan dengan cara begitu digendong dia udah mulai sama kayak tadi tuh, udah mulai kreyep-kreyep belum sampai tertidur pulas, langsung kita taruh terus kita tepuk-tepuk atau kita apa namanya bantu dengan tadi white noise gitu ya supaya dia belajar tertidur sendiri. Kalau misalnya dia terbangun lagi dok, angkat lagi, ayun sebentar aja, kemudian taruh lagi gitu ya. Jadi jangan menggendong sampai anak tertidur pulas gitu. Itu kuncinya sih sebenarnya. Mau digendong, mau disusuin gitu ya, itu sama gitu. Jangan sampai anak tertidur pulas di dalam gendongan, jangan sampai tertidur pulas di dalam susuan kita gitu ya. Jadi sudah mulai mau tertidur, kita taruh di kasurnya dan kemudian biar dia belajar untuk self soothing atau belajar relaksasi dan tertidur sendiri. Ketika nggak berhasil dok nangis, angkat lagi sebentar, kemudian taruh lagi gitu. Terus seperti itu sampai anaknya belajar. Jadi memang tidak akan langsung berhasil ya moms ya, semangat, pasti bisa. Oke, mudah-mudahan terjawab ya Bu Nadila. Terima kasih banyak dokter untuk penjelasannya. Semoga menjawab ya untuk Mams Nabila dari Makassar. Baik, ini ada pertanyaan lagi dari Mams Nabila, dokter domisili dari Jakarta, usia anak 5 bulan. Untuk pertanyaannya sendiri, anak saya tipe nurse to sleep untuk asosiasi tidurnya, kemudian diberikan untuk memulai tidurnya dan di tengah siklus tidur masih suka mencari PD untuk mengempeng karena itu cara dia mencari rasa nyaman. Bagaimana cara menghentikannya sehingga anak bisa menenangkan diri sendirinya ya dok? Dan bagaimana cara untuk mengetahui anak hanya ingin mengempeng dan ingin menyusu saat tidur. Ini dokter. Ya, terima kasih Mom Sabila. Ini bayinya masih umur 5 bulan ya. Ya tadi saya sampaikan kalau bayi ASI biasanya sampai dengan usia 6 bulan itu agak sulit tuh untuk melatih dia sleep training gitu ya atau untuk tertidur sendiri. Tapi kita bisa coba. Nah, bagaimana caranya kalau misalnya dia sudah mulai terbiasa dengan menyusu kepada ibu bahkan ketika di malam hari gitu ya dan kita nggak tahu ini mau ngempeng atau memang benar-benar lapar mau nyusu. Nah kalau misalnya mamanya merasa hisapannya kuat gitu ya, hisapannya kuat berarti memang dia lapar. Jadi ingat ya kalau bayi ASI sampai dengan umur 6 bulan bayi ASI eksklusif apalagi malam itu masih bisa jadi dia masih lapar, masih pengen minum gitu ya. Jadi memang beneran lapar gitu. Nah, kalau misalnya dia memang beneran lapar nggak apa-apa biarkan saja dia minum. Tapi tadi supaya dia tidak ketergantungan begitu sudah mulai melemah, kayaknya nih cuma ngempeng nih gitu ya. Mamanya kan bisa membedakan tuh ya. Nah, itu bisa kemudian kita lepas pelan-pelan, kemudian tadi tepuk atau dipakai white noise gitu ya, diusap-usap gitu atau bisa juga dipeluk guling gitu ya supaya ada yang bisa dia pegang gitu untuk membuat dia kemudian menjadi tenang. Mudah-mudahan terjawab ya Mams Sabila. Terima kasih banyak dokter untuk penjelasannya. Semoga menjawab ya Mom Sabila ya. Baik, izin membacakan pertanyaan selanjutnya. Dokter, ini ada pertanyaan dari Mom Farah untuk domisilinya dari Jakarta, usia anak 8 bulan. Pertanyaannya, izin bertanya dok, apakah normal jika anak saya tidur pagi dan siang
setengah sampai 1 jam saja. Lalu pada saat malam tidur jam 7 malam sampai 6 pagi. Bayi juga sulit mempertahankan tidurnya. Setengah jam bangun, terkadang dapat dipupuk, tapi kadang juga nangis kejer dan juga diam saat diberi minum. Apa hal yang tepat yang dapat saya lakukan ya dokter? Mohon jawabannya. Terima kasih. Ya, terima kasih Mama Farah. Ini kalau kejadian seperti ini adalah pada bayi baru lahir, ini normal ya. Jadi kalau pada bayi baru lahir dia memang tidurnya itu singkat-singkat gitu. Bisa 1 jam atau setengah jam, kemudian kebangun lagi gitu ya. Itu pada bayi baru lahir itu kita sebut wajar. Tapi kalau usianya 8 bulan, tidurnya di siang hari seperti ini, bisa jadi memang ini ada masalah. Nah, masalahnya apa? Itu yang mesti kita evaluasi ya. Kalau di siang hari, mungkin kita lihat dulu apakah ada pengaruh lingkungan ya. Misalnya lingkungannya memang bising kalau di siang hari gitu ya, misalnya, atau panas, itu juga membuat anak jadi tidak nyaman, jadi mudah terbangun kalau di siang hari. Nah, kalau di malam hari misalnya dia juga sama seperti itu, tidurnya cuma sebentar-sebentar, 1 jam terbangun, 1 jam terbangun. Nah, kita juga harus evaluasi juga gitu ya, apakah ada masalah lain yang membuat anak ini sering terbangun. Misalnya apakah dia ada kepanasan tadi ya, atau ada gatel misalnya. Biasanya paling sering itu adalah anak dengan dermatitis atopi gitu. Jadi karena dia gatel, dia selalu terbangun. Atau kalau kedinginan hidungnya mampet misalnya gitu ya. Nah, itu juga bisa membuat anaknya sering terbangun gitu. Nah, jadi kita evaluasi dulu itu, kenapa dia sampai tidak bisa mempertahankan tidurnya terlalu lama. Itu yang pertama. Yang kedua, coba kita perhatikan lagi asupannya. Nah, anak yang usia 8 bulan, kalau misalnya dia makannya kurang, biasanya juga akan sering terbangun, tidurnya tidak nyenyak gitu, karena dia masih lapar ya. Jadi itu juga mesti diperhatikan juga dan dievaluasi, apakah mungkin anak ini memang masih lapar sehingga dia tidak bisa tidur lama ya. Nah, kemudian yang ketiga, kita perhatikan juga aktivitasnya, Moms. Aktivitasnya. Jadi apakah anak ini aktivitasnya kurang, maksudnya hanya di dalam rumah saja gitu ya, sehingga jarang ketemu cahaya matahari gitu ya, jarang bermain. Nah, kalau aktivitasnya kurang, otomatis dan jarang ketemu sinar matahari, otomatis tadi produksi hormon melatoninnya juga jadi terganggu gitu, sehingga untuk relaksasi juga menjadi terganggu. Jadi banyak hal yang mesti kita perhatikan untuk mengevaluasi kenapa ini dia tidurnya kok sebentar-sebentar. Nah, yang hal tepat tadi yang harus dilakukan tadi emang mulai perhatikan lingkungannya, perhatikan kondisi anaknya, apakah ada penyakit atau kondisi yang mungkin menyebabkan dia jadi sering terbangun. Dan kemudian yang ketiga, coba perhatikan aktivitas anak ini gitu ya, apakah cukup beraktivitas di siang hari, terutama cukup terpapar sinar matahari di siang hari, dan bagaimana kondisi di malam harinya, apakah overstimulasi, banyak nonton, banyak dengar keributan gitu ya, TV nyala misalnya seperti itu. Nah, itu juga bisa mempengaruhi dan itu kita perbaiki juga. Mudah-mudahan menjawab ya, Mbak Ibu Farah. Terima kasih banyak dokter untuk penjelasannya. Semoga menjawab ya Kampus Farah untuk pertanyaannya. Baik, ingin membacakan pertanyaan selanjutnya. Ada pertanyaan dari Moms Radita, dokter, domisili Jakarta Timur, usia anak 2 tahun 10 bulan. Untuk pertanyaannya, anak saya mengalami pola tidur terbalik, dokter. Jadi tidur di atas jam 12 malam, bangun di atas jam 12 siang. Apabila tidur di jam 9 malam, namun di antara jam 12 sampai jam 2 pagi, pasti terbangun sampai jam 6 pagi baru tidur kembali. Sehingga setiap malam tidak bisa tidur panjang, maksimal 3 jam. Pasti bangun kalau di malam hari. Dan ini sudah berlangsung sejak usia 1,5 tahun, dokter. Sehingga pola makannya pun jadi berubah karena pagi hari sampai siang masih tidur. Dan juga saat saya periksa HB-nya pun rendah. Saya jadi khawatir takut pertumbuhan tinggi badannya juga akan berpengaruh karena growth hormonnya tidak optimal karena malam hari bangun, dokter. Untuk saat ini tinggi badannya masih normal. Pertanyaan saya, bagaimana cara menangani pola tidur terbalik ini? Dokter Eva.
Ya, terima kasih Moms Radita. Ini juga banyak dialami nih ya oleh para moms di apa namanya, pasti saya juga banyak yang mengalami hal ini. Jadi yang pertama, kita mesti tadi sama ya dengan moms siapa yang sebelumnya itu ya, Moms Farah ya. Kita mesti perhatikan juga aktivitas anak kita gitu. Kalau misalnya dia jarang keluar rumah, yang tadi saya sebutkan ya, jarang keluar rumah, jarang ketemu sinar matahari, biasanya eh, pengeluaran hormon melatoninnya juga terpengaruh tuh gitu. Jadi yang harusnya di malam hari melatoninnya tinggi gitu ya dan dia relaksasi, ini nggak keluar tuh melatoninnya gitu. Ya, jadi eh, coba perhatikan aktivitas anak ini, apakah dia cukup aktivitas outdoornya ya di siang hari yang bertemu di sinar matahari itu, dan sore hari dia aktivitasnya di dalam. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau kita mau mengubah pola tidur anak ini, membalikkannya lagi, maka kita harus mulai tadi menetapkan jam bangunnya gitu. Jam bangunnya kita tetapkan dulu. Tidur jam berapapun dia, kita tetapkan jam 6 saya mau anak saya bangun. Oke, jam 6 dibangunkan gitu. Dengan berbagai macam cara dibangunkan, mandikan, bawa keluar, jalan-jalan ketemu matahari gitu ya. Nah, nanti setelah itu anaknya jadi ngantuk, dok siang tidur nggak apa-apa, tidur silakan tidur, tidur siang gitu kan. Tapi habis itu tidur siang jangan lama-lama. Tidur siang itu paling lama 2 jam aja gitu ya. Apalagi untuk umur 2 tahun 10 bulan mungkin cuma 1 jam aja untuk tidur siang. Nah, setelah itu nanti sore hari keluar rumah lagi supaya dia ngeliat oh ini redup. Nah, itu akan merangsang melatoninnya keluar. Kemudian masuk ke dalam rumah di sore hari, mulai lakukan rutinitas tidurnya. Ya, jadi lampu redup, aktivitas yang menenangkan, no screen time, jangan dikasih paparan elektronik gitu ya, sehingga melatoninnya tuh kemudian naik gitu. Karena paparan sinar dari gadget, dari alat elektronik itu juga menghambat pengeluaran melatonin. Nah, kemudian setelah itu baru kita tetapkan harus pakai target gitu. Oke, dia harus tidur misalnya sebelumnya dia bisa tidur jam 12. Kita majukan jadi jam 11 dulu gitu. Nanti berhasil jam 11 kita majukan lagi jadi jam 10. Terus seperti itu setiap hari gitu. Nah, bisa membutuhkan waktu berapa lama ya? Bisa sampai 2 minggu, 3 minggu kadang-kadang untuk mengubah pola tidurnya, membalikkannya lagi. Nah, itu yang harus dilakukan. Nah, ini saya baca pertanyaannya, apakah eh, perlu diberikan suplemen melatonin? Nah, biasanya kalau kita sudah terapkan yang sleep training yang tadi saya sampaikan itu dan tidak berhasil, baru kita pertimbangkan untuk menggunakan obat-obatan. Apalagi anaknya masih umurnya 2 tahun 10 bulan. Jadi biasanya kita tidak langsung berikan obat-obatan. Mudah-mudahan menjawab ya, Moms. Banyak dokter untuk penjelasannya. Baik, semoga menjawab ya Mam untuk pertanyaannya ya. Izin membacakan pertanyaan selanjutnya dokter. Ini ada dari pertanyaan dari Mam Rahmi Aini, domisilinya Duri Riau, usia anak 1,5 tahun dokter. Untuk pertanyaannya sendiri, apakah mendengar murotal Quran akan mengganggu kualitas tidur anak ya? Terima kasih Bu Dokter. Terima kasih Bu Rahmi. Mendengarkan murotal anak apakah mengganggu kualitas tidur? Belum ada penelitiannya bahwa suara murotal itu akan mengganggu kualitas tidur ya. Yang jelas kalau white noise ya, white noise itu kayak suara desiran apa ya, desiran angin, desiran air gitu ya. Itu suara-suara yang bisa menenangkan ya. Nah, suara murotal apakah akan menenangkan juga gitu. Nah, buat sebagian besar orang biasanya malah menenangkan. Sepemahaman saya, sepengetahuan saya begitu. Jadi suara murotal itu bisa menenangkan dan kemudian bisa membuat relaksasi dan bisa membuat anak menjadi tertidur. Jadi saya belum sampai saat ini belum pernah membaca bahwa ada penelitian yang melihat apakah murotal Quran itu mengganggu kualitas tidur anak. Saya tahu justru dalam praktek biasanya itu membantu, yang membantu menenangkan sebagaimana white noise yang lain ya, kayak misalnya tadi
suara desiran air gitu ya, suara angin gitu, itu suara-suara yang seperti itu tuh bisa membantu menenangkan. Mudah-mudahan terjawab ya Bu Rahmi. Terima kasih banyak dokter untuk penjelasannya dok. Baik, izin membacakan pertanyaan selanjutnya. Mungkin ini ada pertanyaan dari Moms Anggi Dewi Hartini untuk domisilinya dari Cirebon, usia anak 3 tahun. Untuk pertanyaannya, izin bertanya dokter, jadi gangguan tidur itu bisa menyebabkan gangguan perkembangan dan perilaku atau sebaliknya ya dok? Soalnya anak saya dengan gangguan tumbuh kembang kebanyakan juga memiliki permasalahan tidur. Ada beberapa kasus orang tua yang sudah menerapkan bedtime rutin tapi justru membuat anak tidak mengantuk atau tidur. Itu bagaimana ya dokter? Terima kasih dokter. Ya, terima kasih Bu Anggi. Jadi tadi yang saya sudah sampaikan di awal, memang penelitian menunjukkan anak-anak dengan gangguan perkembangan itu lebih sering mengalami gangguan tidur. Jadi bukan dibalik ya, bukan dibalik. Maksudnya anak dengan gangguan tidur menyebabkan gangguan perkembangan, bukan. Tapi anak-anak dengan gangguan perkembangan itu biasanya akan mengalami gangguan tidur. Tadi juga di awal saya menjelaskan anak-anak yang kurang tidur juga biasanya ada masalah dengan perilaku. Jadi masalah perilaku bukan gangguan perkembangan. Jadi misalnya tadi anaknya jadi hiperaktif, anaknya jadi agresif gitu ya. Jadi masalah perilaku yang seperti itu. Nah, bagaimana kita mengatasi gangguan tidur pada anak-anak dengan gangguan perkembangan? Nah, tetap langkah awalnya adalah dengan bedtime routine dan kemudian sleep training tergantung kondisi anaknya. Ya, tergantung kondisi anaknya masalahnya apa. Kalau masalahnya dia sering terbangun di malam hari, nah kita terapkan yang tadi, yang metode scheduled awakenings. Kita bangunkan di 15 sampai 30 menit di jam yang biasanya dia terbangun. Sehingga dia kemudian belajar untuk tertidur sendiri. Kemudian kalau misalnya dia tipenya yang memulai tidurnya susah gitu kan, nah berarti kita mulai perhatikan tuh makanan-makanan yang kira-kira mengandung kafein yang akan menyulitkan dia tidur. Kita atur aktivitas fisik di siang hari lebih banyak outdoor sehingga dia terpapar sinar matahari ya, dan mendapatkan memicu pelepasan hormon melatonin alami di dalam tubuhnya gitu ya. Dan seperti itu. Nah, kalau itu tidak berhasil, nah baru biasanya kita akan berikan obat-obatan. Obat-obatan juga sangat tergantung, gitu ya, sangat tergantung dengan gangguan perkembangan yang dialami seorang anak. Karena ada beberapa obat-obatan yang diberikan pada anak-anak dengan gangguan perkembangan tertentu juga punya efek membuat tidur, gitu ya, membuat ngantuk. Gitu. Jadi nanti jangan sampai jadi double-double ya. Itu juga harus dilihat kasus per kasus. Mudah-mudahan terjawab ya, Moms Anggi. Terima kasih banyak dokter untuk penjelasannya. Semoga menjawab ya Moms untuk pertanyaannya. Baik, izin beralih ke pertanyaan selanjutnya. Dokter, ada pertanyaan dari Moms Ana, domisili dari Cepu, usia anak masih belum punya dokter. Nah, untuk pertanyaannya dok, kalau seorang anak pada jam makan siang, itu bolehkah dibangunkan atau harus menunggu anak bangun sendiri? Kemudian bagaimana kalau tidurnya bangunnya malam hari dokter? Oke, Ibu Ana dari Cepu ya. Ya, jadi kalau jamnya makan siang, bolehkah dibangunkan? Kalau misalnya dia makan siangnya jam berapa, misalnya makan siangnya jam 1 gitu ya, anaknya masih tidur gitu ya. Nah, silakan dibangunkan kalau memang sudah cukup lama tidurnya. Kalau misalnya dia baru tidur jam 12, biasa tidurnya berapa? Misalnya biasa tidurnya 2 jam gitu kan. Nah, kalau tidur 1 jam, mudah-mudahan sudah cukup. Silakan aja dibangunkan, Moms, nggak apa-apa. Ya, supaya nanti jangan sampai terganggu ininya pola makannya atau jam makannya. Nah, kenapa kita harus mengatur itu? Karena ternyata jadwal tidur juga akan mempengaruhi jadwal seorang anak untuk makan ya. Jadi kalau misalnya jamnya memang itu jam makan, ya bangunkan anaknya nanti supaya dia tidurnya juga nanti akan menyesuaikan. Itu yang pertama. Kemudian kalau anaknya tidurnya bangun malam, maksudnya sudah tertidur terus bangun lagi gitu ya di malam hari gitu ya, maksudnya begitu. Oke, kalau misalnya seperti itu kondisinya, jadi tadi
seperti yang saya bahas di awal, kalau dia sering terbangun di malam hari seperti itu, nah kita lihat dia jam berapa bangunnya, kemudian kita minta untuk orang tua untuk membangunkan 30 menit sebelumnya. Misalnya dia selalu terbangun dok di jam 1 malam. Ya udah kira-kira jam setengah 1 itu kita bangunin, tapi jangan sampai dia terbangun melek gitu ya. Kita bangunkan sampai udah dia kereyap-kereyap, terus kita tidurkan kembali sampai dia masuk lagi ke fase tidur dalam. Nah itu membantu anak belajar supaya dia bisa tertidur sendiri lagi gitu ketika misalnya dia ada keinginan untuk bangun. Mudah-mudahan terjawab ya Bu An. Terima kasih banyak dokter untuk penjelasannya. Ingin membacakan pertanyaan selanjutnya, dokter. Ini ada pertanyaan dari Moms Rani, domisilinya dari Pamulang, untuk usia anak 2 tahun. Untuk pertanyaannya, anak saya di tengah siklus tidur masih suka mencari susu. Bagaimana cara agar hanya sekali nyusu ya dok sebelum tidur? Menurut Reva. Ya, Moms Rani ya dari Pamulang. Oke, jadi untuk anak usia 2 tahun memang biasanya harusnya sudah tidur sepanjang malam sih ya Moms, tidak bangun lagi di malam hari untuk minta susu. Nah, mungkin harus dipastikan juga dia cukup tuh makannya di siang hari. Sebagian besar anak-anak yang bangun malam hari dan harus minta susu karena memang dia masih lapar. Gitu. Jadi memang kurang makan di siang harinya sehingga malam hari dia banyak terbangun dan minta minum susu. Kemudian bagaimana caranya supaya dia hanya sekali, ya tadi siangnya harus lebih banyak makannya sehingga dia tidak lapar atau tidak haus dan mencari susu di malam hari. Kemudian kalau misalnya dia malam itu terbangun, ya tadi kita usahakan dia bisa tertidur sendiri dengan cara mungkin kita jangan kasih susu, misalnya kalau dia memang benar-benar minta, kita kasihnya air putih. Tapi kalau misalnya kita bisa tahu jadwal dia terbangun jam berapa, kita bangunkan lebih awal supaya dia kemudian bisa tertidur lagi sendiri tanpa harus minum susu. Mudah-mudahan terjawab ya, Bu Rani. Penjelasannya semoga menjawab ya Mam Rani ya. Izin membacakan pertanyaan selanjutnya, dokter. Ini ada pertanyaan dari Mam Resti untuk domisilinya dari Cianjur, usia anak 7 bulan. Untuk pertanyaannya, setelah pindah rumah, bayi saya berubah pola tidur ya dok, biasanya teratur. Sekarang setiap hari selalu baru tidur jam 11 sampai jam 12 malam, sedangkan tidur siang hanya 5 menit dan bangun pagi pada pukul 7 atau 8. Bagaimana cara mengembalikan siklus yang teratur ya dokter? Terima kasih. Menurut Reva. Ya, terima kasih Moms Resti. Ini tadi saya sudah sampaikan juga ya di awal, ternyata memang perubahan lingkungan itu sangat berpengaruh buat seorang anak gitu ya. Jadi kita pindah kamar aja, menghias kamar itu bisa membuat anak nggak bisa tidur gitu. Apalagi pindah rumah atau pindah tidur ke rumah mertua, tidur ke rumah kakek nenek gitu ya, atau ke hotel, itu bisa membuat anak itu susah tidur karena dia harus beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Nah, jadi bagaimana caranya supaya dia bisa kembali dengan siklus tidur yang teratur, yang mulai lagi dari awal kita membentuk rutinitas tidurnya, memperkenalkan dia dengan lingkungan baru yang saat ini dia berada gitu. Jadi mulai tadi apa namanya siang hari keluar, pagi hari ngelihat matahari gitu kan ya, ngelihat dapat cahaya matahari di siang hari, kemudian di sore hari keluar lagi, oh sudah mulai redup, melatonin keluar, dia mulai masuk ke dalam rumah ya, kemudian ganti baju, kemudian masuk ke dalam kamarnya yang baru gitu, biarkan dia beradaptasi dulu, mengenali kamarnya gitu, beraktivitas lebih banyak di dalam kamarnya supaya dia terbiasa dengan kondisi kamarnya. Kemudian rutinitasnya dibikin sama dengan di rumah yang sebelumnya. Jadi misalnya di rumah yang sebelumnya dok, dia pasti akan saya ganti diapersnya di jam sekian, akan saya ganti piyamanya jam sekian. Nah itu dilakukan lagi Mams gitu di rumah yang baru gitu, di kamar yang baru. Nah itu memang butuh proses untuk dia terbiasa lagi, ini hawanya begini, baunya beda gitu ya, mungkin apa namanya hiasannya beda gitu, itu butuh proses. Tapi ketika kita melakukan rutinitas yang sama dengan yang sebelumnya dilakukan di rumah yang lama, nanti dia juga akan terbiasa lagi. Oke.
Mudah-mudahan terjawab ya Bu Resti. Terima kasih banyak Dokter Eko untuk penjelasannya. Semoga menjawab ya untuk pertanyaan ini. Ya. Baik, Ibu membacakan pertanyaan selanjutnya, Dokter. Ini ada pertanyaan dari Mumsnita dari Tangerang Selatan untuk usia anak 10 tahun. Pertanyaannya, anak saya Anak saya laki-laki, umurnya 10 tahun, berat badan 24 kilo, tinggi badan kurang lebih 130 sampai 132 cm. Pola tidur memang saya akui tidak baik, dokter. Jam 10 malam harus saya paksakan untuk dia tidur. Kemudian bangun jam 6. Tidak ada waktu untuk tidur siang karena pulang sekolah jam 3 sore dilanjut dengan mengaji. Bagaimana sebaiknya ya dok untuk mengatur pola tidurnya? Jujur saya sangat khawatir dengan perkembangan anak laki-laki saya. Terima kasih banyak dokter. Terima kasih nih Moms Dita. Jadi anak usia remaja itu mengalami pergeseran jam tidur karena irama sirkadian tubuhnya mulai berubah karena pengaruh hormon-hormon pubertasnya. Ya, jadi dia akan mengalami pergeseran jam tidur yang biasanya jam 8, jam 9 dia sudah mengantuk, ini jam 10 seringkali belum mengantuk. Apalagi kalau misalnya dia punya kebiasaan yang membuat pelepasan hormon melatoninnya terganggu atau membuat tubuhnya sulit untuk berelaksasi. Kebiasaan apa? Nah, seringkali anak-anak tuh zaman sekarang sering main gadget ya maksudnya. Jadi kalau malam hari itu main gadget misalnya gitu, atau nonton, atau main laptop mengerjakan tugas dan sebagainya, itu akan berpengaruh terhadap pelepasan hormon melatonin dan kesulitan dia untuk relaksasi. Nah, jadi supaya dia punya pola tidur yang baik lagi, kebutuhan jam tidurnya cukup, maka kita atur lagi gitu ya kebiasaan tidur atau rutinitas tidur atau sleep hygiene yang baik itu harus diterapkan. Jadi misalnya kita ingin anak kita tidur jam 9, misalnya ya mau jam 9. Oke, berarti kira-kira setengah sampai dengan 1 jam sebelumnya itu sudah no gadget gitu. Dia udah nggak boleh pegang alat elektronik, nggak boleh nonton gitu ya, supaya badannya juga mulai belajar relaksasi gitu. Aktivitasnya sudah di dalam kamar, misalnya baca buku gitu ya, atau mengerjakan tugas saja, tapi tidak ada aktivitas dengan gadget, tidak ada konsumsi tadi makanan, minuman yang mengandung kafein gitu ya, kira-kira sebelum waktu tidur itu. Nah, anak usia 10 tahun memang sudah tidak wajib untuk tidur siang karena kita harapkan dia tidur sepanjang malamnya lebih panjang ya. Jadi itu yang menyebabkan kita harus mengatur jam awal tidurnya karena pasti anak-anak kita akan harus sudah bangun di jam 6 pagi. Mudah-mudahan bisa membantu ya Moms siapa tadi namanya ya, Moms Dita ya. Terima kasih banyak Dokter Eka untuk penjelasannya. Semoga menjawab ya Moms pertanyaannya. Izin membacakan pertanyaan selanjutnya dokter. Ini ada pertanyaan dari Moms Novita, domisili dari Malang, usia anak 16 bulan. Untuk pertanyaannya, saya sudah hampir 1 bulan ini saya coba untuk tidur sepanjang malam tanpa terbangun menyusu dari jam 10 sampai 5 pagi. Tapi pernah suatu ketika anak rewel dan terbangun di tengah malam pukul 12, kemudian meminta nenek. Sudah dicoba untuk diusap atau ditenangkan, tapi anak malah menangis dan jadi terbangun 1-2 jam dan baru tidur lagi. Bagaimana yang harus dilakukan ya dok? Apakah tidak apa-apa diberikan nenen atau diganti dengan minum air putih atau bagaimana sebaliknya? Ya, terima kasih Moms Novita. Memang untuk anak usia 16 bulan, kalau dia sudah tidur sepanjang malam gitu ya, kemudian di satu waktu dia terbangun di malam hari, itu mesti dievaluasi apa mungkin pada saat itu dia sedang sakit kah, apa dia memang sedang lapar karena makannya kurang misalnya di malam hari, di siang harinya, atau dia ada mimpi gitu ya. Nah itu biasanya butuh waktu untuk kemudian dia bisa tertidur kembali. Kalau kita memang ingin menerapkan untuk dia bisa belajar tertidur sendiri, jangan dikasih nen lagi memang ya, jangan dikasih nen lagi, dan kemudian kita upayakan untuk mengganti dengan hal yang lain. Diberikan air putih boleh, ya diberikan minum air putih boleh gitu. Kemudian
kita biarkan dia untuk bisa tertidur sendiri, diusap, ditenangkan, dia tidak mau, oke, nggak apa-apa, kita bisa bantu dengan misalnya bacakan buku cerita atau diperdengarkan musik yang menenangkan atau kita nyanyikan lagu lebay gitu ya atau yang lainnya. Nah itu bisa digunakan untuk membantu dia untuk bisa relaksasi. Tapi ketika kita berikan lagi nenek, maka nanti dia akan begitu lagi gitu, akan mengulangi lagi gitu. Karena dia tahu ketika saya terbangun di malam hari pasti akan dikasih lagi sama mama gitu ya. Jadi kalau sekali sudah berhasil udah jangan diberikan lagi. Apa dispensasinya kita kasih lagi. Nah, biasanya kita bisa kasih lagi kalau anaknya kondisinya sakit. Ya, kalau anak kondisi sakit kan sulit ya manusia, dia juga sedang stres gitu, dan itu juga menyulitkan untuk pelepasan hormon melatonin yang tadi saya sampaikan di awal ya. Jadi sulit untuk relaksasi ketika sedang sakit. Silakan diberikan lagi. Tapi kalau misalnya anaknya kondisinya baik-baik saja, maka kita tetap pertahankan, kita kasih, kemudian kita ajarkan untuk dia bisa tertidur dengan cara yang lain. Walaupun mungkin perlu waktu ya, tapi dengan begitu dia belajar. Dia belajar bahwa dia bisa tertidur tanpa menetek sama mamanya. Mudah-mudahan terjawab ya Mbak Novita. Baik, terima kasih banyak Dokter Eva untuk penjelasannya. Semoga menjawab ya Mam setiap pertanyaannya. Jadi Mam Endi itu adalah tadi pertanyaan terakhir yang bisa kita jawab ya, karena kita keterbatasan waktu. Semoga pemaparan dan sesi tanya jawab tadi sudah dapat menjawab ya banyak pertanyaan dan keraguan Mam Endi terkait topik kita pada malam hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada dokter penutur saya, Dokter Eva Devi. Terima kasih atas jawaban-jawaban dan pertanyaan-pertanyaan dari Mam Endi tadi. Dan mungkin untuk selanjutnya boleh kepada Dokter Eva untuk memberikan take home message atau hal-hal penting untuk mom and dad yang bisa diingat dan dilakukan di rumah agar kualitas tidur si kecil bisa lebih optimal dokter, sehingga mendukung tumbuh kembang si kecil. Saya silakan kepada Dokter Eva mungkin bisa menyampaikan hal-hal apa saja yang penting untuk mom and dad kerjakan. Silakan Dokter Eva. Ya, terima kasih Dokter Levita, moms and dad semua. Jadi untuk mendapatkan kualitas tidur yang baik, maka itu harus dimulai dengan menerapkan sleep hygiene. Ya, tadi ya kita bahas dengan menerapkan sleep hygiene, kebiasaan-kebiasaan baik, kita mengatur lingkungan, mengatur pola makan, itu rutinitas tidur itu akan membantu anak untuk belajar self-soothing, belajar tertidur sendiri, menghilangkan asosiasi ya yang diperlukan oleh anak untuk bisa tertidur. Ketika memang sudah terlanjur punya asosiasi dan kemudian kita terapkan sleep hygiene, ternyata belum berhasil, silakan menerapkan sleep training. Apa sleep training yang perlu dilakukan? Ada banyak pilihan tergantung dari kondisi keluarga masing-masing dan kondisi anak. Tergantung masalahnya anaknya di mana, pola tidurnya, tergantung kondisi rumahnya seperti apa dan kesanggupan orang tua seperti apa. Silakan menerapkan sleep training yang sudah saya contohkan. Yang penting adalah orang tua mesti memahami bahwa obat-obatan adalah pilihan terakhir, karena ada efek samping, ada ketergantungan gitu ya. Sedangkan kalau kita mengubah perilaku, itu efeknya adalah jangka panjang. Jadi dengan kita mengubah perilaku anak tentang tidur, maka itu dampaknya tidak hanya untuk tidur saja, tapi juga nanti akan berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan seorang anak. Mudah-mudahan bermanfaat. Nah, sekali lagi, mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Dokter Eva Devita untuk teknisnya. Kita sekarang sudah sampai di penghujung acara. Aduh, sedih banget ya. Semoga hari ini yang kita lakukan bisa bermanfaat bagi kita semua yang memedit ya. Semoga ilmu-ilmu yang diberikan Dokter Eva bisa bermanfaat bagi kita semua, bisa diterapkan juga di kehidupan sehari-hari. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak kepada dokter panutan saya, Dokter Eva Devita, atas waktu yang sudah disediakan dokter untuk sharing ilmu dan berbagi di webinar Dokter Anakku ini. Jadi semoga kita bisa terus untuk mengundang Dokter Eva di waktu yang mendatang ya dokter. Oke, baik, aku ucapkan terima kasih juga untuk Mom and Dad yang sudah mengikuti acara pada malam hari ini dan semua yang sudah bertugas dari tim dan panitia dari Dokter Anak Official. Terima kasih banyak. Mungkin aku mohon maaf atas kurang lebihnya dari Yovita. Atas nama Dokter Anakku Official, saya Yovita Alfiana, sarjana kedokteran, pamit undur diri. Sampai jumpa di acara Dokter Anakku Official berikutnya. See you.